Sebelum kita masuk ke detail perizinan, mari kita pahami dulu apa itu jasa desain grafis. Siapa sajakah tokoh terkenal dalam bidang desain grafis? Indonesia, ada beberapa tokoh terkenal di bidang desain grafis yang telah memberikan kontribusi besar terhadap industri ini. Jadi, apa saja ruang lingkup kerja dari jasa desain grafis? Berikut adalah tabeli terkait jasa desain grafis. Dan hak cipta dimiliki sesuai dengan perjanjian tersebut. Desain grafis merupakan salah satu usaha minim modal yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat urban. Bisnis ini bisa dijalankan sebagai bisnis utama maupun sampingan. Saat ini, dunia desain memang kian populer karena memiliki keterkaitan dengan jenis bisnis lainnya. Di video kali ini, kami akan membahas panduan memulai bisnis jasa desain grafis, khususnya mengenai perizinan yang perlu Anda urus. Jika Anda ingin memulai bisnis ini secara legal dan profesional, tonton terus video ini sampai habis. Yuk, kita mulai. Sebelum kita masuk ke detail perizinan, mari kita pahami dulu apa itu jasa desain grafis. Desain grafis adalah metode menyampaikan pesan visual berbentuk teks dan gambar, dari komunikator kepada komunikan atau penerima pesan, jika ditilik dari bidang ilmu komunikasi. Sejarah desain grafis adalah perjalanan panjang yang melibatkan evolusi teknik, teknologi, dan estetika visual. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana jasa desain grafis berkembang dari masa ke masa. Awal mula. Pra-tahun 1700. Pada masa ini, desain grafis terutama berkaitan dengan seni rupa dan huruf, seperti manuskrip yang dihiasi tangan dan cetakan awal dari Gutenberg yang muncul sekitar tahun 1440. Era industri, tahun 1700 sampai 1800. Kemajuan dalam teknologi cetak selama revolusi industri membawa perubahan besar dalam desain grafis. Mesin cetak dan jenis huruf baru mempermudah produksi bahan cetak dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan aksesibilitas informasi visual. Awal abad ke-20. Gerakan seni seperti Arts and Crafts, serta Art Deco, memberikan fondasi untuk desain grafis modern dengan penekanan pada estetika visual dan fungsi. Pertengahan abad ke-20. Modernisme. Pada 1920 hingga 1960, gerakan modernisme, yang dipengaruhi oleh desain Bauhaus, memperkenalkan prinsip-prinsip desain seperti kesederhanaan, fungsionalitas, dan penggunaan tipografi yang bersih. Pada akhir abad ke-20, teknologi komputer mulai mempengaruhi desain grafis secara dramatis. Perangkat lunak desain seperti Adobe Illustrator dan Photoshop mengubah cara desainer membuat dan memanipulasi karya mereka. Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Era digital, dengan kemajuan teknologi, desain grafis menjadi lebih terintegrasi dengan media digital. Desainer grafis sekarang dapat bekerja dalam berbagai media, dari cetak hingga digital dan multimedia. Desain grafis sebagai profesi global, profesi desain grafis berkembang menjadi disiplin global dengan banyak spesialisasi. Jasa desain grafis kini mencakup berbagai bidang seperti branding, pemasaran, media sosial, dan desain produk. Tren kontemporer. Desain berbasis data dan teknologi. Di era saat ini, desain grafis semakin bergantung pada data dan teknologi canggih, termasuk AI dan analitik untuk menciptakan desain yang lebih personal dan responsif. Fokus pada keberlanjutan, banyak desainer grafis saat ini juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pekerjaan mereka, memilih bahan dan praktik yang ramah lingkungan. Siapa sajakah tokoh terkenal dalam bidang desain grafis? Paul Rand. Paul Rand lahir dengan nama Fritz Rosenbaum, lahir di Brooklyn 15 Agustus 1941. Ia menempuh pendidikan di Pratt Institute, Parsons School of Design, dan Art Students League. Rand adalah salah satu pengagas tipografi internasional aliran Swiss style. Desain ikonik yang telah dibuat seperti logo IBM, logo stasiun televisi ABC, logo UPS. Milton Glaser. Milton Glaser lahir pada tanggal 26 Juni 1929, di Bronx, New York. Milton Glaser mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Musik dan Seni, Sekolah Seni Cooper Union di New York dan, melalui beasiswa Fulbright,
Akademi Seni Rupa di Bologna, Italia. Desain ikonik. Poster, I Love New York. Logo untuk New York Magazine. Saul Bass. Saul Bass lahir pada tanggal 8 Mei 1920 di Bronx, New York. Dia merupakan lulusan James Monroe High School di Bronx dan belajar part-time di Art Students League di Manhattan sampai mengikuti kelas malam dengan Kepes Georgi di Brooklyn College. Desain ikonik. Poster film Psycho. Poster film Vertigo. Poster film The Man with the Golden Arm. David Kersen. Lahir pada 8 September 1955 di Corpus Christi, Texas, Amerika Serikat. Meskipun menjadi seorang desainer grafis terkenal, dia tidak pernah mengambil satupun pendidikan terkait hal tersebut, sampai dia berusia 27 tahun dan menemukan sebuah iklan untuk kursus 2 minggu di University of Arizona. Gelar sosiologinya dari Fullerton College dan San Diego State University. Desain ikonik. Desain untuk majalah Reagan. Di Indonesia, ada beberapa tokoh terkenal di bidang desain grafis yang telah memberikan kontribusi besar terhadap industri ini. Danton Sihombing. Pria kelahiran Jakarta pada 5 November 1968 ini sudah lama bergelut di desain grafis. Beliau juga merupakan pendiri serta direktur utama dari Inkara Brand Consulting di Indonesia. Pendidikan yang pernah diikuti adalah Master of Fine Arts, Graphic Design Major, Savannah College of Arts and Design, Georgia, USA. D3, D4, dan Sarjana S1, jurusan Desain Grafis, Institut Kesenian Jakarta. Desain Grafis, Universitas Trisakti. Desain ikonik. Revitalisasi brand Marks and Spencer. Revitalisasi brand NASCAR. Henrikus Kusbiantoro. Lahir di Bandung 11 Mei 1973, Henrikus Kusbiantoro sempat mengenyam pendidikan dasar desain di Universitas Trisakti Jakarta pada 1992, sebelum akhirnya memutuskan menekuni bidang desain grafis di Seni Rupa Institut Teknologi Bandung di bawah bimbingan Profesor Ade Pirous dan perancang grafis senior sekaligus kartunis politik Indonesia, Priyanto Sunarto. Pada tahun 1998, Henrikus Kusbiantoro mendapatkan beasiswa paruh dari Asia Help, IE Foundation, untuk meneruskan pendidikan desain grafis di Pratt Institute Brooklyn. Desain ikonik. The Emmy Award. Japan Airlines. Food Network Channel. Marsha Cikita. Marsha Cikita Fauzi merupakan perempuan kelahiran Jakarta, 28 Januari 1989. Perempuan berusia 32 tahun ini adalah anak dari pasangan artis Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Pada tahun 2000-an, Marsha Cikita Fauzi lulus kuliah di Multimedia University di Selangor, Malaysia. Setelah lulus, ia langsung magang di Les Kopak Production. Desain ikonik. Susanti dalam kartun Upin Ipin. Jadi, apa saja ruang lingkup kerja dari jasa desain grafis? Lingkup kerja jasa desain grafis sangat luas dan mencakup berbagai aspek komunikasi visual yang membantu menyampaikan pesan, identitas, dan informasi secara efektif. Berikut adalah beberapa area utama di mana jasa desain grafis diterapkan. 1. Desain identitas merek atau brand identity. Logo, mendesain logo yang mencerminkan identitas merek dan mudah diingat. Kartu nama, membuat desain kartu nama yang profesional dan konsisten dengan identitas merek. Brand Guidelines, menyusun panduan merek yang mencakup penggunaan logo, warna, tipografi, dan elemen desain lainnya. Desain cetak atau print design. Brosur dan pamflet, mendesain materi promosi cetak yang informatif dan menarik. Poster, membuat poster untuk acara, promosi, atau kampanye. Majalah dan buku, mendesain layout dan elemen visual untuk publikasi cetak. Kemasan, mendesain kemasan produk yang menarik dan fungsional. Desain digital atau digital design. Desain web, mendesain antarmuka situs web yang estetis dan mudah digunakan. Desain aplikasi mobile, membuat antarmuka pengguna untuk aplikasi mobile yang intuitif. Desain media sosial, mendesain konten visual untuk platform media sosial, termasuk gambar, video, dan iklan. Desain tipografi atau typography. Pemilihan dan pengaturan font, memilih font yang tepat dan mengatur teks dalam desain untuk memastikan keterbacaan dan estetika.
Desain huruf custom, membuat jenis huruf atau tipografi custom sesuai kebutuhan proyek. Desain interaktif atau interactive design. Antarmuka pengguna, UI mendesain elemen visual dari antarmuka pengguna untuk aplikasi web dan mobile. Pengalaman pengguna, UX mengoptimalkan pengalaman pengguna dengan membuat desain yang intuitif dan mudah dinavigasi. Presentasi digital, mendesain presentasi interaktif dan multimedia. Desain branding dan pemasaran atau branding and marketing design. Kampanye iklan, mendesain materi iklan untuk berbagai media, termasuk cetak dan digital. Materi promosi, membuat desain untuk materi promosi seperti flyer, spanduk, dan iklan online. Email marketing, mendesain template dan elemen visual untuk kampanye email. Desain animasi dan video atau animation and video design. Animasi, membuat animasi grafis untuk video, iklan, atau presentasi. Video editing, mendesain dan menyunting elemen visual dalam video untuk memastikan pesan yang konsisten dan menarik. Desain untuk event dan pameran atau event and exhibition design. Booth dan stands, mendesain booth pameran dan stand yang menarik. Materi event, mendesain materi visual untuk acara seperti undangan, tiket, dan backdrop. Desain lingkungan atau environmental design. Wayfinding, mendesain sistem panduan dan tanda-tanda di ruang publik atau gedung. Signage, mendesain tanda-tanda dan grafik yang digunakan di berbagai lokasi. Desain kreatif dan eksperimen atau creative and experimental design. Proyek seni, menggabungkan desain grafis dengan seni untuk proyek eksperimental atau kontemporer. Eksperimen media, menerapkan teknik desain grafis pada media baru dan inovatif. Desain grafis berfungsi untuk menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, menarik, dan efektif. Lingkup kerja ini sangat beragam dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, dari branding perusahaan hingga komunikasi visual sehari-hari. Seorang desainer grafis perlu memiliki berbagai keterampilan untuk berhasil dalam bidang ini. Berikut adalah beberapa keterampilan penting yang harus dimiliki oleh jasa desain grafis. Kemampuan teknis. Penguasaan perangkat lunak desain, kemampuan menggunakan perangkat lunak desain utama seperti Adobe Creative Suite, Illustrator, Photoshop, InDesign, CorelDRAW, dan alat desain web seperti Sketch, Figma, atau Adobe XD. Desain digital dan cetak, pengetahuan tentang desain untuk berbagai media, baik digital, situs web, aplikasi, maupun cetak, brosur, poster. Kreativitas dan inovasi. Pemecahan masalah visual, kemampuan untuk menciptakan solusi desain yang kreatif dan inovatif untuk berbagai tantangan. Pemikiran konseptual, kemampuan untuk mengembangkan dan memvisualisasikan konsep desain dari ide awal hingga eksekusi akhir. Tipografi. Pemilihan dan pengaturan font, pengetahuan tentang pemilihan font yang sesuai dan cara mengatur teks untuk memastikan keterbacaan dan estetika yang baik. Desain visual. Komposisi dan tata letak, kemampuan untuk menyusun elemen-elemen desain secara efektif untuk menciptakan tata letak yang menarik. Teori warna, memahami teori warna untuk membuat palet warna yang harmonis dan efektif dalam desain. Keterampilan komunikasi. Komunikasi dengan klien, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dengan klien tentang kebutuhan proyek, memberikan saran, dan menanggapi umpan balik. Presentasi desain, kemampuan untuk menyajikan dan menjelaskan desain dan ide secara efektif kepada klien dan tim. Manajemen proyek. Perencanaan dan organisasi, kemampuan untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola waktu untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Manajemen anggaran, kemampuan untuk bekerja dalam batasan anggaran yang diberikan dan mengelola sumber daya secara efisien. Kemampuan adaptasi. Fleksibilitas dalam gaya, kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai gaya desain sesuai dengan kebutuhan proyek dan preferensi klien. Pembelajaran berkelanjutan, kesediaan untuk belajar dan mengikuti tren desain terbaru serta teknologi baru. Detail-oriented. Ketelitian, kemampuan untuk memperhatikan detail kecil yang mempengaruhi kualitas desain, seperti kesalahan dalam teks atau elemen visual. Kemampuan kolaborasi. Kerja tim, kemampuan untuk bekerja sama dengan anggota tim lain seperti desainer, pengembang web, dan pemasar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kolaborasi dengan stakeholder, kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan desain memenuhi kebutuhan mereka.
Pemahaman tentang UX UI. Desain pengalaman pengguna, UX, pengetahuan tentang prinsip desain UX untuk menciptakan antarmuka yang intuitif dan memuaskan pengguna. Desain antarmuka pengguna, UI, keterampilan dalam merancang elemen visual untuk antarmuka aplikasi dan situs web. Pengetahuan tentang branding. Desain identitas merek, kemampuan untuk menciptakan dan mengelola elemen desain yang membangun dan memperkuat identitas merek. Kemampuan analitis. Evaluasi efektivitas desain, kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas desain dalam mencapai tujuan yang diinginkan, termasuk respons pengguna dan hasil kampanye. Keterampilan editing dan proofreading. Pemeriksaan kualitas, kemampuan untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan dalam desain, termasuk kesalahan ejaan dan ketidaksesuaian dalam elemen desain. Seorang desainer grafis perlu menguasai berbagai aplikasi untuk dapat menangani berbagai aspek desain grafis, baik untuk keperluan cetak, digital, maupun multimedia. Berikut adalah beberapa aplikasi utama yang harus dikuasai oleh desainer grafis. Sebelum membahas KBLI apa yang terkait dengan usaha jasa desain grafis, sesuai dengan video kami sebelumnya terkait dengan jenis usaha UMKM populer di tahun ini, kami telah menyarankan sebaiknya bentuk badan usaha yang nantinya dimiliki oleh sahabat hakim membaca adalah berbentuk perseroan terbatas. Untuk memahami kenapa perseroan terbatas, sahabat hakim membaca dapat menonton video kami sebelumnya. Terkait dengan izin, sebelumnya kita harus mengetahui terkait dengan KBLI dari jasa desain grafis. Berikut adalah KBLI terkait jasa desain grafis. KBLI 74130 terkait dengan aktivitas desain komunikasi visual atau desain grafis. Adapun skala usaha dari mikro, kecil, menengah dan besar terkait dengan KBLI ini adalah dengan risiko rendah. Dikarenakan risikonya yang rendah maka perizinan dasar yang harus dimiliki adalah hanya NIB saja. Jika Anda memiliki jasa pembuatan desain grafis, kepemilikan hak cipta dimiliki sesuai dengan perjanjian tersebut. Apabila dalam perjanjian kerja Anda dengan orang atau badan hukum diperjanjikan bahwa hak cipta atas karya Anda diberikan kepada orang atau badan hukum tersebut, maka yang punya hak cipta atas karya tersebut adalah orang atau badan hukum tersebut. Sebaliknya jika dalam perjanjian kerja tersebut diperjanjikan bahwa hak cipta atas karya Anda diberikan kepada Anda, maka hak cipta tersebut adalah milik Anda. Hal ini sesuai dengan pasal 36 UU Hak Cipta. Sekian informasi mengenai usaha jasa desain grafis. Semoga ini memberikan informasi dan edukasi kepada para sahabat hakim membaca terkait dengan usaha kreatif yang menguntungkan. Serta video ini dapat menjadi inspirasi kepada sahabat hakim membaca dimanapun berada yang ingin melakukan usaha tetapi bingung mau usaha apa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.